Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Kita langsung menjawab pertanyaan atau masalah yang disampaikan dari sahabat viewers kita. Saya bacain dulu ya pertanyaannya seperti ini. Gua mau nanya nih Bang, gadai BPKB dalam jangka waktu 4 tahun. Dan sudah masuk 1 tahun 1 bulan. Dan kendaraan itu dibawa kabur sama pelaku atau orang yang tidak dikenal. Dan karena kendaraan sudah tidak ada, pembayaran kredit nggak bayar-bayar selama 4 bulan. Apakah kita bisa kena pidana Bang kalau kita tidak membayarnya lagi? Dan untuk solusinya seperti apa? Nanti yang punya pendapat, yang punya pengalaman, silahkan sharing di kolom komentar di bawah video ini. Langsung saja kita bahas ini menurut saya, sepengetahuan saya dan pendapat saya. Nanti yang punya pendapat lain boleh untuk koreksi atau komen di kolom komentar di bawah video ini. Di sini pertanyaannya sebetulnya saya belum mendapat kejelasan tentang kendaraannya itu dibawa kabur oleh orang lain itu karena apa? Apakah karena dicuri atau misalkan kendaraan itu digadaikan ya, digadein tapi sama si penerima gadai ini mobilnya dibawa lari, dibawa kabur. Apakah seperti itu? Di sini kan nggak dijelasin. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan seperti ini nih ya, yang mana kasusnya seperti ini. Ketika misalkan kita minjem duit di leasing ataupun misalkan di bank, jaminannya BPKB mobil kita. Kemudian cicilannya sudah berjalan 1 tahun atau lebih. Nah, di tengah perjalanan kita misalkan gadein nih unitnya, si unit mobil ini kita gadein kepada orang lain. Dan sama si penerima gadai ini ternyata mobil kita ini unitnya itu dibawa lari, dibawa kabur. Nggak ada komunikasi lagi, komunikasi sudah tertutup. Nomor misalkan sudah diblokir sama si pelaku ini. Nah karena si mobilnya, si unitnya ini udah nggak ada, udah dibawa kabur misalkan oleh si penerima gadai ini. Kemudian kita tidak bersedia, nggak mau lagi melanjutkan cicilan kredit tadi yang jaminannya BPKB mobil kita. Sampai-sampai kita udah nunggak 4 bulan. Nah otomatis dari kreditur ini atau leasing ataupun bank yang menjadi kreditur kita, pasti mereka akan melakukan tindakan. Akan menagih kepada kita, kemudian memberikan teguran, memberikan somasi. Itu biasanya yang dilakukan oleh kreditur akan seperti itu. Nah apakah ketika kita tidak membayar cicilan tersebut selama 4 bulan atau lebih dengan alasan kendaraannya ini dibawa kabur, dibawa lari oleh si penerima gadai karena kita gadain lagi unitnya ya, karena BPKB-nya itu yang dijaminkan ke leasing atau bank kan hanya BPKB-nya, sedangkan unitnya digadain lagi sama orang. Nah oleh karena itu leasing berhak secara hukum untuk mengajukan upaya hukum terhadap kita selaku debiturnya yang tidak membayar cicilan tersebut yang udah nunggak selama 4 bulan. Apakah tindakan yang dilakukan oleh leasing ini bisa berupa laporan pengaduan kepada pihak kepolisian? Dalam arti kita bisa dipidanakan atau tidak? Jawabannya, karena unitnya tadi sudah tidak ada di bawah penguasaan kita, sudah nggak ada di tangan kita, melainkan dibawa kabur oleh si pelaku, oleh si orang yang menerima gadai tersebut tapi melarikan diri, membawa kabur unitnya. Nah, setahu saya kita berpotensi dilaporkan oleh pihak leasing dengan tuduhan, dengan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan. Itu bisa, potensinya bisa ya. Kenapa bisa dilaporkan? Karena itu tadi, unitnya tidak ada di bawah pengawasan kita, unitnya tidak ada di tangan kita. Sebetulnya si leasing atau kreditur bisa saja melakukan upaya hukum melapor kepada pihak kepolisian, mengadukan kita dan menduga kita sebagai pelaku tindak pidana penggelapan. Bisa juga menggugat secara perdata. Nah itu kalau misalkan unitnya atau mobilnya itu kita gadein ke orang lain dan orang yang menerima gadai tersebut membawa kabur, membawa lari mobil kita tersebut. Potensinya seperti itu teman-teman. Lain ceritanya kalau misalkan unitnya itu masih ada pada penguasaan kita, masih ada pada tangan kita, masih kita pergunakan, masih kita pakai. Kita udah nunggak 4 bulan, tapi mobilnya masih ada, masih kita pakai, tidak kita gadaikan lagi, tidak kita jual. Maka pihak leasing atau kreditur dalam kasus ini, setahu saya tidak bisa melaporkan pidana kepada pihak kepolisian.
karena unitnya masih ada pada si debitur, yaitu kita ini selaku debitur dari si leasing atau bank ini. Tapi si kreditur, dalam hal ini leasing ataupun bank, dia bisa mengajukan gugatan wan prestasi melalui pengadilan negeri, menggugat kita selaku debiturnya yang menurut si leasing ini telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian kredit yang sudah disepakati dan ditandatangani pada saat awal perjanjian kredit itu dibuat. Gimana kalau misalkan kendaraannya hilang, kena pencurian misalkan, maka tindakan yang harus dilakukan tentu harus lapor kepada pihak kepolisian, lapor kehilangan, dan minta surat tanda lapornya. Nanti surat tanda lapor tersebut bisa menjadi bukti untuk dilaporkan kepada pihak leasing bahwasanya mobil kita itu hilang dan saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Nah, kalau misalkan kendaraan kita dicuri, kemudian kita nggak bayar cicilannya misalkan berapa bulan, maka pihak leasing juga tidak bisa melakukan laporan pidana kepada kita dengan tuduhan penggelapan. Karena kita sudah punya bukti bahwa mobil kita itu hilang dicuri orang yang dibuktikan dengan surat tanda lapor kepada pihak kepolisian. Nah, terus penyelesaiannya nanti seperti apa? Apakah kreditnya akan dianggap lunas kalau si mobilnya tersebut hilang dicuri orang? Nah, jawabannya sebetulnya harus mengacu kepada kontrak perjanjian kreditnya. Harus dilihat dulu perjanjiannya seperti apa. Kalau misalkan unitnya hilang, apakah sisa hutangnya dianggap lunas atau tidak? Kemudian apakah ada asuransi atau tidak? Itu semuanya sebetulnya tergantung kepada isi perjanjian kreditnya tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika kita misalkan melakukan kontrak perjanjian kredit, apakah itu kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan kendaraan, atau misalkan kita kredit pinjaman dana, modal, itu kreditnya harus kita baca, teman-teman. Harus kita teliti, cermati satu persatu, supaya paham ketika ada masalah, kita tahu nih, yang diatur di dalam perjanjian itu seperti apa. Kemudian untuk solusinya seperti apa? Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Silakan teman-teman yang punya pengalaman dan pendapat sharing di sini. Solusinya seperti apa? Kalau menurut saya sih, kalau misalkan kendaraannya itu hilang dicuri orang, ya kita harus segera lapor kepada pihak kepolisian, kemudian minta tanda lapornya. Setelah itu silakan laporkan kepada pihak leasing, kepada kreditur. Nanti akan dilihat dalam perjanjiannya diaturnya seperti apa. Apakah kita nanti sisa hutangnya dianggap lunas kalau misalkan mobilnya nggak ketemu, atau misalkan ada asuransi dan lain sebagainya. Itu tergantung kepada isi perjanjiannya seperti apa. Lihat dulu perjanjiannya ya. Tapi kalau misalkan unitnya itu kita gadaikan kepada orang lain dan si orang penerima gadai tersebut membawa kabur, membawa lari mobil kita tersebut, maka mau tidak mau kita harus bertanggung jawab menghadapi tuntutan hukum dari pihak kreditur, dari leasing ataupun juga dari bank yang menjadi kreditur kita. Ya, atau misalkan kita lakukan mediasi, kita lakukan upaya perdamaian dengan pihak leasing supaya tidak melanjutkan upaya laporan pidana tersebut kepada pihak kepolisian. Karena ketika kreditur melaporkan si debiturnya ini yang diduga melakukan tindak pidana, itu tujuan utamanya bukan untuk memenjarakan si debiturnya, tapi tujuannya supaya si debitur ini membuka ruang untuk bisa bermediasi, untuk bisa musyawarah agar si debiturnya ini sanggup memenuhi apa yang dituntut oleh si krediturnya tersebut. Apakah mengembalikan seluruh sisa angsuran yang belum lunas atau sebagiannya saja atau seperti apa? Itu nanti bisa dimediasikan terlebih dahulu sebelum melangkah kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Sekali lagi buat teman-teman yang punya pendapat, yang punya pengalaman, silahkan sharing di kolom komentar di bawah video ini. Nah, kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya, pemirsa YouTube semuanya, untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.